Halo, nama saya Rapi Lewi Aura Celalahi, kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil bab 1 untuk agama Kristen, yaitu HAM. Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah pemberi kehidupan, dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Namun, sayang sekali dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum menyadari dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang. Bukan hanya manusia sebagai individu, bahkan institusi atau lembaga. Negara pun dapat melanggar HAM warga negaranya ketika negara tidak dapat menjamin terpenuhinya HAM warga negara sebagai individu maupun kelompok. Antara praktik hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. Di bawah ini ada 3 buah gambar. Secara teliti, gambar-gambar tersebut 1. Mewakili praktik penegakan hak asasi manusia. 2. Mewakili pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya deskripsikan secara lisan. Memahami hak asasi manusia dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak dijumpai praktik hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Namun dari Alkitab kita dapat menemukan benih-benihnya. Agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang, serta melakukan perintah-perintahnya agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Mazmur 133 berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya. Mereka tidak akan saling menekan, menindas, memeras, apalagi menganiaya. Menurut pemazmur, masyarakat seperti itu akan tampak indah. Ya, sudah tentu. Karena masyarakat seperti itu tidak akan banyak mengalami konflik atau perbedaan pendapat, akan mereka selesaikan dengan baik. Hal yang lebih penting lagi, kepada masyarakat seperti itulah Tuhan Allah akan melimpahkan berkat-Nya. Mengapa demikian? Karena Allah sendirilah yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Kitab Kejadian 1 ayat 26-28. Cakupan hak asasi manusia. 1. Hak warga negara. Mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, memiliki privasi, berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaan, dan berkumpul dengan damai. 2. Hak-hak politik mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan, dan sebagainya. Hak-hak ekonomi dan sosial mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Sejarah singkat hak asasi manusia. 1. Kebebasan berbicara dan pendapat dimanapun juga di dunia. 2. Kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun juga di dunia. Kebebasan dari kekurangan artinya setiap negara berhak untuk hidup. Sejarah HAM di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup banyak mengalami kepahitan akibat kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia melalui penjajahan selama 3,5 abad. Termotivasi
oleh kesadaran HAM, maka para pejuang mendirikan organisasi Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional. Mereka memperjuangkan adanya kesadaran untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai hak yang harus dijalankan oleh setiap orang. Tentu saja, gerakan ini ditentang oleh pemerintahan Belanda yang menjajah Indonesia. Selanjutnya, perjuangan kemerdekaan Indonesia dimotivasi oleh adanya kesadaran akan hak-hak asasi manusia. Perjuangan hak-hak asasi manusia di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, turut mempengaruhi para pejuang di Indonesia. Untuk memperjuangkan hak mendasarnya sebagai manusia, yaitu kebebasan atau kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang mempersiapkan UUD Negara RI dan Dasar Negara, pun menyusun UUD dan Dasar Negara berdasarkan pemahaman tentang demokrasi dan HAM. Terima kasih. Saya Marcelino Frederico dari kelas 12 IPA 1. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan rangkuman yang sudah saya buat di PowerPoint tentang bab 1, yaitu tentang agama. Pertama, bab 1 yaitu adalah masalah HAM. HAM adalah hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM, merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah. Namun, sayang sekali dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum menyadari dirinya memiliki hak yang tidak dapat dilanggar ataupun diambil oleh orang lain. Berita-berita yang tersebar di media massa, baik cetak maupun elektronik, telah menggunakan atau menggambarkan berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh remaja terhadap teman maupun orang lain, bahkan sampai kehilangan nyawa. Memahami hak asasi manusia dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak dijumpai praktik hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Namun, dari Alkitab, kita dapat menemukan benih-benihnya agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang, serta melakukan perintah-perintahnya agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Mazmur 133 berbicara tentang suatu masyarakat yang hidup rukun bagai saudara. Masyarakat yang hidup rukun seperti ini tentu akan saling menghargai sesamanya, karena Allah sendiri yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Kesegambaran itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki hak dan martabat. Di sisi lain ada juga cakupan hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diambil oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. Hak untuk hidup
adalah salah satu bentuk hak yang paling mendasar yang diberikan Tuhan pada manusia. Hak asasi mencakup berikut. Yang pertama, hak warga negara mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, memiliki privasi, berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama atau kepercayaannya sendiri, dan berkumpul dengan damai. Yang kedua, hak-hak politik mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan, dan sebagainya. Yang ketiga, hak-hak ekonomi dan sosial mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Selanjutnya, pembahasan secara mendalam mengenai demokrasi dan HAM telah kamu pelajari atau telah kita pelajari dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Menurut Diane Ravitch dan Abigail Turnstrom dalam buku Kebebasan Berbicara dan Berpendapat Dimanapun Juga di Dunia, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun juga di dunia, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, gerakan ditentang oleh pemerintah Belanda yang menjajah. Kedua, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti 9. 30 tahun akhirnya melahirkan kesatuan gerakan untuk menghancurkan rezim. Yang pertama, gerakan ditentang oleh pemerintahan Belanda yang menjajah. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mempersiapkan UUD Negara RI dan Dasar Negara pun menyusun UUD dan Dasar Negara berdasarkan pemahaman tentang demokrasi dan HAM. Ketuhanan Yang Maha Esa sampai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hal itu terjadi karena situasi bangsa dan negara yang masih ada dalam perjuangan untuk mempertahankan NKRI, maupun karena penyalahgunaan kekuasaan serta kekuasaan mutlak pemerintah yang berlindung di balik kedok demokrasi. Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, kontrol terhadap pers sangat ketat. Media pemberitaan yang dipandang merugikan pemerintah, izin terbitnya dicabut. Ketiga, 30 tahun akhirnya melahirkan kesatuan gerakan untuk menghancurkan rezim. Presiden Soeharto mundur. Pelaksanaan demokrasi dan HAM diterapkan secara total. Menjawab tuntutan tersebut, pada tanggal 28 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Masih banyak hal lagi yang harus diperbaiki dan diubah supaya rakyat memperoleh apa yang merupakan hak-haknya. Terima kasih, sekian dari saya tentang rangkuman bab 1 dari pembelajaran agama pada hari ini. Terima kasih.